Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang beranggotakan 2 orang. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Nabil Muhammad Torik, angkatan 2020 dengan nomor NIM 480 dari Fakultas Hukum. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadlan Madani dengan NIM 202101110311 Fakultas Hukum Muhammadiyah University Malang. Yang akan saya presentasikan yaitu teori mengenai kriminologi tentang masalah lingkungan. Tinjauan singkat tentang kejahatan dan kriminologi. Kriminologi termasuk cabang ilmu pengetahuan yang berkembang pada tahun 1850 bersama-sama dengan ilmu sosiologi, antropologi, dan psikologi. Nama kriminologi pertama kali ditemukan oleh P. Topinard, seorang ahli antropologi asal Prancis. Secara etimologis, kriminologi terdiri dari 2 suku kata, yakni krim yang berarti kejahatan dan logis yang berarti ilmu pengetahuan. Sehingga kriminologi dapat diartikan sebagai ilmu tentang kejahatan. Menurut Edwin H. Sutherland, menyatakan bahwa kriminologi adalah kumpulan pengetahuan yang membahas kenakalan remaja dan kejahatan sebagai gejala sosial. Menurut W.A. Bonger, menyatakan bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala-gejala kejahatan dan seluas-luasnya. Menurut J. Constant, mendefinisikan kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menentukan faktor-faktor yang menjadi sebab musabab terjadinya kejahatan dan penjahat. Menurut W.M. Noah, menjelaskan bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki gejala-gejala kejahatan dan tingkah laku yang tidak senonoh, sebab musabab serta akibat-akibatnya. Menurut Sujono, mengemukakan bahwa dari segi etimologis, istilah kriminologis terdiri atas 2 suku kata, yakni crimes yang berarti kejahatan dan logis yang berarti ilmu pengetahuan. Jadi menurut pandangan etimologi, maka istilah kriminologi berarti suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari segala sesuatu tentang kejahatan dan kejahatan yang dilakukannya. Berdasarkan beberapa pengertian yang dikemukakan, maka dapat kita simpulkan bahwa kriminologi pada dasarnya merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan, yaitu faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan dan upaya penanggulangannya. Materi kedua yaitu kejahatan. Pengertian kejahatan menurut Tata Bahasa Kamus Besar Indonesia adalah perbuatan atau tindakan yang jahat yang lazim orang ketahui atau mendengar. Perbuatan yang jahat seperti pembunuhan, pencurian, pencabulan, penipuan, penganiayaan, dan lain-lain yang dilakukan oleh manusia. Jika diperhatikan rumusan dari pasal-pasal pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, kejahatan merupakan suatu fenomena yang kompleks yang dapat dipahami oleh berbagai sisi yang berbeda. Itu sebabnya, dalam keseharian kita dapat menangkap berbagai komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda satu dengan yang lain. Setiap orang yang melakukan kejahatan akan diberi sanksi pidana yang telah diatur dalam buku ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, selanjutnya disingkat sebagai KUH Pidana, yang dinyatakan di dalamnya sebagai kejahatan. Hal ini dipertegas oleh Sahet Tapi, bahwa kejahatan sebagaimana terdapat dalam perundang-undangan adalah setiap perbuatan termasuk kelalaian yang dilarang oleh hukum publik untuk melindungi masyarakat untuk diberi sanksi berupa pidana oleh negara. Menurut Mulyono dalam Sujono, merupakan kejahatan adalah pelanggaran terhadap norma hukum yang ditafsirkan atau patut ditafsirkan sebagai perbuatan yang merugikan, menjengkelkan, dan tidak boleh dibiarkan. Menurut Plato, manusia adalah sumber dari kejahatan. Selanjutnya menurut Aristoteles menyatakan bahwa kemiskinan menimbulkan kejahatan dari pemberontakan, kejahatan yang besar yang tidak dapat diperbuat untuk memperoleh apa yang diperlukan untuk hidup, tetapi kemewahan. Sementara menurut Thomas Aquino menyatakan bahwa pengaruh kemiskinan atas kejahatan yaitu orang yang kaya hidup untuk kesenangan dan memboroskan kekayaannya. Jika suatu kali jatuh miskin, maka akan menjadi pencuri. Menurut Richard Queenie,
Definisi tentang tindak kejahatan atau perilaku yang melanggar hukum adalah perilaku manusia yang diciptakan oleh para pelaku yang berwenang dalam masyarakat yang terorganisasi secara publik. Atau kualifikasi atas perilaku yang melanggar hukum dirumuskan oleh warga-warga masyarakat yang mempunyai kekuasaan. Kejahatan adalah gambaran perilaku yang bertentangan dengan kepentingan kelompok masyarakat atau yang memiliki kekuasaan untuk membentuk kebijakan publik. Perumusan pelanggaran hukum merupakan perumusan tentang perilaku yang bertentangan dengan kepentingan pihak-pihak yang membuat perumusan. Dilihat dari segi sosiologis, kejahatan merupakan salah satu jenis gejala sosial yang berkenaan dengan individu atau masyarakat. Dalam rumusan Paul Maudigo Mulyono, kejahatan adalah perbuatan manusia yang merupakan pelanggaran norma yang dirasakan merugikan, menjengkelkan sehingga tidak boleh dibiarkan. Kejahatan selalu menunjuk kepada perbuatan manusia dan juga batasan-batasan atau pandangan masyarakat tentang apa yang dibolehkan dan dilarang, apa yang baik dan buruk, yang semuanya itu terdapat dalam undang-undang, kebiasaan, dan adat istiadat. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Selanjutnya mengenai mazhab positif Italian dan mazhab lingkungan dalam memandang persoalan kejahatan. Secara singkat, aliran mazhab positif Italian berpegang pada keyakinan bahwa kehidupan seseorang dikuasai oleh hukum sebab akibat, atau yang bisa disebut dengan cause-effect relationship. Maka kejahatan dalam pandangan mazhab positif Italian dianggap sebagai suatu tindakan yang didasari oleh hukum sebab akibat. Aliran positif Italian ini mempunyai landasan berpikir sebagai berikut beberapa landasan aliran positif Italian. Yang pertama ada kehidupan manusia dikuasai oleh hukum sebab akibat. Yang kedua adalah masalah-masalah sosial seperti kejahatan dapat diatasi dengan melakukan studi secara sistematis mengenai tingkah laku manusia. Yang ketiga ada tingkah laku kriminal adalah hasil dari kondisi abnormalitas yang mungkin saja abnormalitas ini terletak pada individu atau juga pada lingkungannya. Yang keempat, tanda-tanda abnormalitas tersebut dapat dibandingkan dengan tanda-tanda yang normal. Yang kelima ada abnormalitas ini dapat diperbaiki, maka penjahat pun dapat diperbaiki. Nomor yang terakhir dan yang keenam, treatment telah menguntungkan bagi penyembuhan penjahat, sehingga tujuan dari sanksi bukanlah menghukum melainkan memperlakukan atau membina pelaku kejahatan. Maka di sini saya berpendapat bahwa landasan aliran positif Italian ini mempunyai tujuan itu memberikan untuk memperbaiki sifat para penjahat dengan cara merubahnya, bukan dengan cara menghukum seperti yang ada di undang-undang saat ini. Sedangkan kejahatan menurut mazhab lingkungan lebih menitik beratkan pada keyakinan bahwa distribusi kejahatan dalam daerah-daerah tertentu, baik secara geografis maupun secara sosialis, dianggap kejahatan ini merupakan suatu ekspresi dari kondisi-kondisi sosial. Mazhab lingkungan tidak hanya meneliti jumlah kriminalitas secara umum, tapi juga studi kasus tentang juvenile delinquents serta mengenai kejahatan profesional yang saat ini cukup menonjol. Yang ketiga, kita memasuki teori kriminologi dalam mazhab lingkungan. Ada beberapa teori yang ada di mazhab lingkungan
Yang pertama adalah teori subkultur atau yang biasa disebut Salomon Kobrin. Teori ini berkembang pada tahun 1950-an hingga awal tahun 1960 yang menekankan pada kenakalan remaja yang berbentuk geng. Ada dua topik yang dibahas oleh para ahli kriminologi berkaitan dengan kenakalan geng yang teori-teori tentang subkultur. Yang pertama ada kenakalan subkultur. Dikemukakan oleh Cohen pada tahun 1955. Albert K. Cohen melalui suatu penelitian menyatakan bahwa perilaku delinquent lebih banyak terjadi pada laki-laki kelas bawah atau yang biasa disebut dengan lower class, dan mereka lebih banyak membentuk geng yang bersifat tidak berfaedah, dengki, jahat. Hal ini disebabkan adanya permasalahan yang dihadapi mereka. Terus ada teori yang kedua, teori perbedaan kesempatan, dikemukakan oleh Coat dan Ohlin pada tahun 1959. Coat dan Ohlin menulis bahwa terdapat lebih dari satu cara bagi remaja untuk mencapai aspirasinya pada masyarakat urban yang merupakan wilayah kelas bawah. Terdapat berbagai kesempatan sah yang dapat menumbuhkan berbagai kesempatan. Dengan demikian, kedudukan masyarakat menentukan kemampuan untuk berpartisipasi dan mencapai sukses baik melalui kesempatan konvensional maupun kriminal. Saya memiliki contoh kasus subkultur yang sebagaimana yang saya jelaskan tadi, yaitu sebuah anggota dari suatu subkultur biasanya menunjukkan keanggotaan mereka dengan gaya hidup atau simbol-simbol tertentu. Karenanya studi subkultur seringkali memasukkan studi tentang simbolisme, yaitu ada beberapa di antaranya yaitu pakaian, musik, dan perilaku anggota sub kebudayaan, dan bagaimana simbol tersebut diinterpretasikan oleh kebudayaan induknya dalam pembelajarannya. Jadi biasanya sebuah geng itu anggotanya memiliki ciri khas tertentu. Contohnya simbol-simbol yang terdapat di bajunya, di jaketnya, di topinya, ataupun di badannya berupa tato seperti itu. Terus yang kedua ada teori subbudaya delinquent yang dinyatakan oleh Albert K. Cohen. Albert K. Cohen yang pertama melontarkan teori subbudaya delinquent dalam bukunya di tahun 1955 yang berjudul Delinquent Boys. Maksud utama dari Cohen dalam hal ini ingin menjelaskan terjadinya peningkatan perilaku delinquent di daerah kumuh, yaitu slum. Fokus perhatiannya terarah pada suatu pemahaman bahwa perilaku delinkuensi di kalangan remaja, usia muda, kelas bawah merupakan cerminan ketidakpuasan mereka terhadap norma-norma dan nilai-nilai kelompok kelas menengah yang mendominasi kultur Amerika, karena kondisi sosial yang ada dipandang sebagai kendala upaya mereka untuk mencapai kehidupan sesuai dengan tren yang ada, sehingga mendorong kelompok usia muda kelas bawah mengalami konflik budaya yang oleh Cohen disebut status frustration. Akibat yang timbul dari situasi itulah menyimpang yang sifatnya non-utilitarian, malicious, and negativistic, tidak berfaedah, dengki, dan jahat. Dengan kata lain, tidak terdapat alasan yang rasional bagi delinquent subkultur untuk mencuri selain mencari status kebersamaan, mencari kesenangan dengan menimbulkan kegelisahan pada orang lain, dan mereka mencoba untuk meremehkan nilai-nilai kelas menengah. Selain itu, geng juga dicirikan sebagai pelanggar berbentuk kenakalan. Dan saya juga mempunyai contoh kasus untuk subkultur yang ini, yaitu ada salah satu kasus yang memprihatinkan muncul di media massa, di mana
terjadi dugaan kasus pemerkosaan anak perempuan berusia 5 tahun di Jakarta Timur oleh 7 anak laki-laki yang masih belia berusia antara 5 sampai 12 tahun. Mereka tinggal di pemukiman kumuh di Jatinegara, Jakarta Timur. Masalah delinkuensi anak dalam aspek seksual sudah terjadi sejak lama dan pada usia yang sangat muda. Untuk kasus di Jatinegara ini, Jakarta Timur ini, munculnya anak-anak sebagai pelaku kekerasan seksual karena pernah menyaksikan orang tuanya melakukan hubungan seks dan melakukannya karena ikut-ikutan atau dipaksa oleh yang lebih besar darinya. Anak dapat menyaksikan orang tuanya melakukan hubungan seks karena sebagian besar pemukiman di tempat anak-anak tersebut hanya mempunyai satu ruangan saja, di mana semua aktivitas dilakukan di sana. Apabila hal ini tidak dicegah, maka lama-kelamaan gejala sosial seperti ini, apabila keadaan ini berlangsung terus, maka dalam 10 tahun ke depan pelaku kenakalan anak akan terus meningkat. Ini pada masa dewasa akan menjadi pelaku kejahatan anak. Dan anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik apabila sistem perlindungan anak, khususnya implementasi sistem hukum dan kebijakan pemukiman, dapat mencegah dan merespon kasus kenakalan anak terkait perilaku seksual, baik dari norma struktur maupun prosesnya. Terus yang ketiga ada teori differential opportunity oleh Crowat dan Ohlin. Secara singkat, teori differential opportunity system ini dapat dikemukakan sebagai berikut, bahwa penyimpangan di wilayah perkuatan merupakan fungsi dari perbedaan kesempatan yang dimiliki anak-anak untuk mencapai baik tujuan yang legal maupun yang ilegal. Manakala kesempatan untuk memperoleh yang legal terblokir, maka tidak kriminal pun mungkin terjadi, dan manakala toh tidak kriminal tak terjadi, maka kecenderungan terlibatlah pada penyalahgunaan narkotika zat atau zat narkotika untuk kekerasan pun bisa terjadi. Lalu ada beberapa teori tipe-tipe geng yang menurut Crowat dan Ohlin tentang subkultur tersebut, yaitu yang pertama ada kriminal subkultur. Bila mana masyarakat secara penuh berintegrasi, geng akan berlaku sebagai kelompok para remaja yang belajar dari orang dewasa. Hal ini berkaitan erat dengan organisasi kriminal. Kriminal subkultur lebih menekankan pada aktivitas yang menghasilkan keuntungan, yaitu berupa materi, uang atau harta benda, dan berusaha menghindari penggunaan kekerasan. Terus ada subkultur yang kedua, yaitu retriaritis subkultur. Pada kelompok ini, remaja tidak memiliki struktur kesempatan mereka. Para remaja lebih banyak melakukan kegiatan mabuk-mabukan dan penyalahgunaan narkoba, dan aktivitasnya lebih banyak mengutamakan pencarian uang dengan tujuan mabuk-mabukan ataupun penyalahgunaan narkotika. Dan terakhir ada konflik subkultur. Dalam suatu masyarakat yang tidak terintegrasi akan menyebabkan lemahnya suatu organisasi. Geng subkultur yang demikian akan memperlihatkan perilaku yang bebas, yaitu berupa kekerasan, perampasan harta benda, dan perilaku lain menjadi ciri dari geng tersebut. Terima kasih. Mungkin yang saya jelaskan hanya sampai segitu. Mohon maaf kurang lebihnya. Saya Muhammad Fadlan Madani dan rekan saya Nabil Muhammad Thorik mengundurkan diri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.